Shalom, kita akan merenungkan firman Tuhan yang tertulis di Yesaya 42 ayat 1-9. Renungan ini dibingkai dalam tema Allah menyatakan keselamatan. Ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pernahkah Anda merasa bahwa jam Anda berjalan jauh lebih cepat dari jamnya Tuhan? Perasaan ini bisa terjadi di tengah tekanan ekonomi yang menghimpit, penyakit yang tidak kunjung sembuh, atau doa-doa yang seolah-olah hanya sampai di langit-langit kamar. Bisa saja ini membuat sebagian dari kita sampai pada satu kesimpulan yang getir: Allah terlambat. Atau kesimpulan yang lebih pedih lagi: Allah sudah tidak peduli. Inilah situasi yang dihadapi oleh umat Tuhan dalam pembuangan di Babel yang dicatat dalam Yesaya 42 ini. Mereka kehilangan segalanya: rumah, identitas, dan bait Allah. Mereka merasa bahwa Allah telah lepas tangan dari kehidupan mereka. Namun, tepat di titik mereka merasa sangat rendah itu, Allah memecah keheningan. Menariknya, Allah tidak menjawab keluhan mereka dengan mengirimkan pasukan militer untuk menghancurkan Babel seketika. Tetapi Allah menjawab keputusasaan mereka dengan satu perintah yang mengejutkan di ayat pertama. Perintah itu, "Lihatlah hambaku." Ini adalah sebuah teguran sekaligus undangan. Allah seolah sedang berkata kepada mereka, "Masalahmu besar, tapi arah pandangmu salah. Kamu mencari keselamatan di tempat yang keliru." Maka melalui teks Yesaya 42 ayat 1-9 ini, kita akan belajar bahwa keselamatan yang Allah nyatakan seringkali datang dengan cara yang tidak biasa menurut manusia. Keselamatan itu tidak dimulai dengan perubahan situasi kita, melainkan dengan perubahan fokus kita kepada Sang Hamba yang diutusnya. Dalam Matius 12 ayat 18-21, penginjil Matius mengutip tepat ayat ini untuk menunjukkan kepada Yesus Kristus. Tanpa Yesus, teks di pasal 42 ini hanya menjadi puisi indah tanpa kuasa. Tetapi di dalam Yesus, teks ini menjadi janji penyelamatan yang konkret bagi kita saat ini. Kalau kita baca di ayat 2-3 dikatakan, Yesus bekerja dengan cara yang radikal. Ia tidak akan berteriak. Yesus tidak datang dengan kegaduhan militer. Keselamatan yang dibawanya bekerja merayap masuk ke dalam hati manusia yang hancur. Kalau kita baca di ayat 3 dikatakan di sana bahwa buluh yang terkulai tidak akan dipatahkan. Buluh yang terkulai ini adalah gambaran Anda, gambaran saya, gambaran kita yang hampir patah karena beban ekonomi, karena persoalan keluarga, atau karena penyakit yang sudah menahun. Dunia mungkin menganggap kita produk yang sudah gagal, yang layak dibuang. Tetapi Yesus justru datang untuk menopang. Kalau kita lanjutkan pembacaannya dikatakan, sumbu yang pudar tidak akan dipadamkannya. Ini adalah kita yang iman dan harapannya tinggal sisa-sisa terakhir. Yesus tidak datang untuk menghakimi kita. Yesus tidak datang untuk menghakimi redupnya iman kita. Tetapi Dia datang untuk meniupkan kembali api pengharapan melalui Roh Kudus-Nya. Tetapi kalau dikatakan Dia datang dengan kelembutan, jangan salah sangka. Kelembutan Yesus bukan berarti Dia lemah. Di ayat 4 jelas dikatakan, Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah. Ini adalah berita yang luar biasa. Kita mungkin patah, tetapi juru selamat kita tidak bisa dipatahkan. Meskipun Dia harus menghadapi penderitaan salib, Dia tetap teguh sampai keadilan, yaitu pemulihan hubungan antara manusia dan Allah, ditegakkan
di bumi. Maka ibu bapak saudara-saudari, melihat Kristus berarti ketika kita merasa gagal dalam kehidupan kita, kita percaya ada Dia, hambanya yang menopang kita. Ketika kita melihat Kristus, berarti ketika kita merasa kita diperlakukan tidak adil dimanapun itu, kita percaya Ia akan menegakkan keadilan. Yang kedua yang bisa kita lihat dari teks ini, yaitu tentang jaminan keselamatan. Ini bisa kita lihat di ayat 5 dan 8. Tapi bisa saja ada keraguan di hati kita. Apakah kelembutan cukup untuk mengalahkan kerasnya dunia? Apakah hamba yang terkesan diam ini benar-benar sanggup membebaskan saya dari penjara persoalan-persoalanku? Untuk menjawab keraguan ini, teks saya beralih dari profil sang hamba kepada profil Allah yang mengutusnya. Keselamatan yang dinyatakan Allah bukan sekadar janji kosong, karena Ia berdiri di atas 3 tiang kedaulatan yang kokoh. Yang pertama tiangnya adalah kepastian. Kalau kita baca di ayat 5, jelas dikatakan di sana Allah Sang Pencipta. Beginilah firman Allah, Tuhan yang menciptakan langit, yang membentangkan bumi, yang memberikan nafas kepada manusia. Jadi sebelum Allah menjamin pembebasan kita, Dia mengingatkan bahwa Dia adalah pemilik kehidupan. Maka kita bisa melihat hamba yang lembut tadi di poin pertama tadi bukan sedang bekerja sendirian. Ia diutus oleh Pencipta alam semesta. Maka pesannya bagi kita, jika Allah sanggup menciptakan mata, maka Dia pasti sanggup juga untuk menculikkan mata yang buta. Jika Dia sanggup memberikan nafas, Dia pasti sanggup memulihkan hidup yang hampir pudar. Keselamatan kita dijamin oleh kuasa yang menciptakan segala sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Kalau kita lanjutkan pembacaan di ayat 6, kita bisa melihat bahwa ada kepastian keselamatan karena kita menjadi perjanjian Allah. Allah berkata, "Aku telah memanggil engkau. Aku telah membentuk engkau dan membuat engkau menjadi perjanjian bagi manusia." Istilah perjanjian berarti Allah mengikatkan dirinya secara hukum kepada kita. Poin ini penting karena keselamatan bukan sekadar perasaan aman, melainkan status kita di hadapan Allah. Melalui Kristus, Allah menandatangani perjanjian pembebasan untuk kita. Ini adalah jaminan bahwa Allah tidak akan membatalkan keselamatan hanya karena situasi kita sedang memburuk. Yang ketiga, kalau kita baca di ayat ke-8 dikatakan demikian. Allah menutup bagian ini dengan penegasan, "Aku ini Tuhan, itulah namaku. Kemuliaanku tidak akan kuberikan kepada yang lain." Ini adalah alasan terkuat mengapa Allah pasti menyatakan keselamatannya. Karena keselamatan kita adalah panggung bagi kemuliaannya. Ketika Allah memulihkan kehidupan kita, kehidupan keluarga kita, ketika Allah memberikan kekuatan di tengah sakit penyakit, dunia akan melihat bahwa Allah ada. Dunia akan melihat bahwa tidak ada berhala, baik itu uang, koneksi, atau kekuatan manusia yang sanggup melakukan apa yang Allah lakukan. Dia menyelamatkan kita agar namanya dimuliakan melalui hidup kita. Jadi ketika kita merasa kesulitan atau ketika kita merasa doa kita tidak dijawab, ingatlah juga Allah yang memberi nafas kepada kita adalah Allah yang memegang janjinya. Ia tidak akan meninggalkan kita. Jika kita sudah memiliki jaminan dari Sang Pencipta bahwa keselamatan itu nyata dan berdaulat, maka keselamatan tersebut tidak boleh berhenti hanya sampai di kita. Kedaulatan Allah yang kita lihat di poin kedua tadi menuntut sebuah respon hidup.
Ini yang kita baca di ayat 7 sampai ayat 9. Kita diminta untuk menjadi saksi keselamatan di tengah dunia. Jadi keselamatan yang Allah nyatakan bukan hanya untuk kita nikmati secara pribadi di dalam bangku gereja. Allah memanggil sang hamba untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa, dan sebagai jemaat yang telah diselamatkan, kita dipanggil untuk merefleksikan terang itu. Berdasarkan ayat 7 sampai ayat 9, ada 3 respon praktis yang bisa kita jalani dalam hidup kita. Yang pertama, keluar dari penjara keputusasaan. Itu ayat 7. Allah menyatakan keselamatan untuk membuka mata yang buta dan mengeluarkan orang hukuman dari kurungan. Jadi, seringkali meskipun Allah sudah menawarkan pembebasan, ada orang-orang yang mentalitasnya masih menjadi mentalitas tawanan. Dia masih memenjarakan dirinya sendiri dalam trauma masa lalu, dalam ketakutan-ketakutan akan hari esok, atau dalam rasa bersalah yang tak berkesudahan. Tetapi teks ini mengingatkan kita, menerima keselamatan berarti berani melangkah keluar. Jika Allah sudah memegang tangan kita di ayat 6 itu, maka hari ini kita diajak untuk berhenti melihat masa lalu kita, melihat kurungan-kurungan yang mengkungkung kita. Mulailah melihat pintu yang sudah dibuka oleh Kristus. Ini yang akan kita pegang. Keselamatan berarti merdeka dari rasa takut. Yang kedua, kita diajak untuk mempraktikkan budaya kelembutan Kristus di dalam kehidupan kita, terkhusus di dalam keluarga. Jika kita sudah dipulihkan oleh hamba yang tidak mematahkan buluh yang terkulai, maka kita tidak punya hak untuk menghancurkan kehidupan sesama kita. Contohnya, di rumah seringkali kita menjadi sangat keras ketika anggota keluarga kita berbuat sesuatu yang salah atau ketika dia gagal. Kita cenderung memadamkan sumbu yang pudar dengan kata-kata kasar atau penghakiman. Maka teks ini berkata mengajak kita untuk menjadi saksi keselamatan. Ini berarti kita harus membawa karakter Yesus ke meja makan dan ruang tamu kita. Kita diajak untuk menjadi pasangan dan orang tua yang menopang saat yang lain lemah, yang memberi harapan saat yang lain hampir patah. Dunia harus melihat keselamatan Allah terpancar melalui cara keluarga kita yang saling mengasihi dan memulihkan. Yang ketiga, kita diajak untuk berjalan dalam semangat antisipasi terhadap hal-hal yang baru. Itu di ayat 9. Allah menutup bagian ini dengan sebuah janji. Hal-hal yang baru akan aku beritahukan. Ini mengingatkan kita, seringkali kita merasa bahwa kita terjebak pada sesuatu yang harus kita lakukan sesuai dengan apa yang sudah dilakukan oleh orang lain. Kita berpikir bahwa pertolongan Tuhan hanya bisa datang melalui jalur A atau jalan B. Namun Allah kita adalah Allah yang kreatif. Maka kita diajak untuk tidak membatasi cara Allah menyelamatkan kita. Mungkin situasi ekonomi atau kesehatan kita belum berubah hari ini, tetapi Allah sedang mengerjakan hal-hal baru di dalam batin kita. Ada kekuatan baru, ada sukacita baru, dan ada perspektif baru. Hidup sebagai orang yang diselamatkan berarti berjalan dengan kepala tegak, menantikan kejutan-kejutan kasih setia Tuhan setiap pagi. Ketika orang lain panik karena persoalan ekonomi, kita jemaat yang percaya kepada Tuhan yang telah diselamatkan berjalan dengan kepala tegak karena kita yakin Allah bekerja. Maka ibu bapak saudara-saudari, jika saat ini Anda merasa seperti bulu yang hampir patah atau sumbu yang hampir padam, dengarlah suara Tuhan. Lihatlah hambaku. Dia tidak datang untuk menghancurkan Anda. Dia datang untuk menopang, memulihkan, dan membawa Anda keluar dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Maka, lanjutkanlah kehidupan dengan keyakinan bahwa Sang Pencipta menjamin hidup kita.
Sang Hamba memulihkan jiwa kita, dan Roh Kudus sedang menuntun kita untuk memasuki hal-hal baru yang telah dijanjikannya. Amin.